Kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar, penulis Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ditulis pada awal abad ke-5 Hijriah. Kitab ini memuat 40 bab, dengan jumlah halaman sebanyak 607. Bab 1, Ilmu dan Belajar. Perlu diketahui bahwa dalil-dalil keutamaan ilmu banyak terdapat di dalam Al-Quran, antara lain ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa bagi ulama ada keunggulan derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat. Di antara dua derajat terdapat jarak perjalanan 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar, ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pula dalam ayat lainnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir, ayat 28, halaman 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama adalah para pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama adalah orang mukmin yang berilmu. Ketika dibutuhkan ia memberi manfaat dan ketika tidak dibutuhkan, maka ia pun mencukupi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Halaman 25. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang terdekat derajatnya dengan kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu maka disebabkan mereka telah menunjukkan kepada manusia agama yang dibawa oleh para rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjihad dengan pedang-pedang mereka untuk membela agama yang dibawa oleh para rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang alim itu orang kepercayaan Allah di buminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat yang memberi syafaat adalah para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Fatah Al-Mausuli telah mengatakan, bahwa bukanlah orang yang sakit itu apabila dilarang makan dan minum serta berobat dia pasti akan mati. Mereka menjawab, benar, dia pasti mati. Al-Mausuli mengatakan, bahwa demikian pula halnya dengan hati. Apabila dicegah darinya hikmah dan ilmu selama 3 hari ia pasti mati. Dan benarlah apa yang telah dikatakannya, karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya hati menjadi hidup. Sebagaimana makanan dan minuman diperlukan bagi konsumsi tubuh. Barang siapa kehilangan ilmu, maka hatinya sakit dan pasti mati dengan tidak disadarinya, karena kesibukan-kesibukan dunia melumpuhkan perasaannya. Halaman 26. Apabila kematian mengungkapkan kesibukan-kesibukan itu darinya, maka ia pun merasakan kepedihan yang sangat dan mengalami penyesalan yang tak berakhir. Itulah pemahaman dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu tidur, lalai, jika mereka mati, barulah mereka bangun, sadar. Adapun keutamaan ilmu ditunjukkan oleh sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepergianmu untuk belajar 1 bab ilmu lebih baik daripada sholatmu sebanyak 100 rakaat. Abu Darda berkata, barang siapa berpendapat bahwa mencari ilmu bukan merupakan jihad, maka ia telah mengalami kekurangan dalam hal pendapat dan akalnya. Adapun keutamaan pengajaran, maka hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya, halaman 27. Dan, ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Quran Surat Ali Imran, ayat 187, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda setelah membaca ayat di atas,
tidak sekali-kali Allah memberikan ilmu kepada orang alim, melainkan Dia telah mengambil janji atasnya sebagaimana janji yang telah diambilnya dari para nabi, yaitu, hendaklah kamu menerangkannya dan janganlah kamu menyembunyikannya. Dan Rasulullah bersabda kepada sahabat Mu'az ibnu Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu adalah lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang menceritakan sebuah hadis kepada seseorang, lalu orang yang diberitahu itu mengamalkannya, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sama seperti amalan orang tersebut. Halaman 28. Mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dalam hal ini terdapat sebuah riwayat Atsar yang berstatus marfu dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut berbunyi, pelajarilah ilmu, sebab sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan dari rasa takut hamba kepadanya. Menurutnya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, dan memberikannya kepada orang yang tepat adalah amal yang dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah. Ilmu adalah penghibur hati di kala sendiri, teman di saat sepi, petunjuk di kala suka maupun duka, pembantu pada saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak ada kawan dan cahaya bagi jalan untuk menuju surganya. Dengan ilmu, Allah mengangkat derajat beberapa kaum, sehingga dalam hal kebaikan, Allah menjadikan mereka sebagai pembimbing, yang dijadikan pedoman, juga pelopor dalam hal kebaikan, yang mana jejak langkah mereka akan senantiasa diikuti, dan yang mendorong para malaikat untuk tertarik atas sifat-sifat mereka, sehingga berkenan untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Semua benda yang basah maupun kering di permukaan bumi ini membacakan tasbih dan memohonkan ampunan untuk mereka, termasuk ikan dan berbagai jenis binatang yang berada di samudera lepas, juga binatang-binatang buas ataupun jinak yang berada di daratan, dan langit berikut bintang-bintangnya yang bertebaran. Sebab, ilmulah yang menghidupkan hati dari kebutaan dan yang memberi cahaya bagi penglihatan dari kegelapan. Halaman 30. Dari segi akal, jelaslah bahwa ilmu itu sesuatu yang utama, karena dengan ilmu, manusia sampai kepada Allah Ta'ala dan menjadi dekat dengannya. Ia pun memperoleh kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal. Ilmu menimbulkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dunia adalah tanaman akhirat, maka orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntunan ilmu. Barangkali pula dengan pengajaran ia menanamkan kebahagiaan abadi, karena ia mendidik akhlak orang lain dan menyeru mereka kepada perbuatan yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, serulah, manusia, kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl, ayat 125, orang yang berilmu menyeru orang-orang khusus dengan cara hikmah dan kaum awam dengan nasihat dan pelajaran, sedangkan orang yang ingkar dengan bantahan yang baik. Halaman 31. Dia menyelamatkan dirinya dan diri orang lain, dan ini merupakan kesempurnaan manusia. Subbab, ilmu yang terpuji dan tercela, juga fardu ain serta kifayah. Rasulullah pernah bersabda, mencari ilmu itu sangat difardukan bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan, yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sesudah mencapai usia balik atau setelah menyatakan diri memeluk Islam, ialah memahami makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Walau demikian, ia belum diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum secara keseluruhan dari kedua syahadat tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia. Akan tetapi, ia cukup meyakininya tanpa ada rasa bimbang dan ragu. Kendati hal itu dilakukannya dengan cara bertaklid semata, demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap orang yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk daerah pedalaman atau orang-orang Badui yang berperangai kasar. Sesudah itu, hendaklah ia memusatkan perhatiannya untuk mempelajari hal-hal yang baru baginya menyangkut perintah-perintah Allah, seperti sholat sesuai dengan perintah-perintah yang terus berkesinambungan. Untuk itu hendaklah ia mempelajari sholat di saat diwajibkan dan membuat persiapan untuknya sebelum diwajibkan. Demikian puasa.
dan diwajibkan atasnya mempelajari zakat jika dia termasuk orang yang memiliki harta yang wajib dizakati bila haulnya telah genap sesudah ia Islam, dan sesungguhnya hal yang diwajibkan atasnya hanyalah yang sesuai dengan kebutuhan, dan diingatkan kepadanya akan kewajibannya melakukan ibadah haji, tetapi tidak diharuskan segera mempelajari ilmunya, sebagaimana tidak diwajibkan atasnya melakukan haji dengan segera. Halaman 32. Ia wajib mempelajari maksiat yang harus ditinggalkannya setiap hari sesuai dengan kebutuhannya. Jika timbul keraguan di hatinya mengenai keyakinannya, ia wajib mendalami dan menyelidiki sekedar menghilangkan keraguannya. Ia wajib belajar ilmu yang dapat menyelamatkannya dari perbuatan yang membinasakan dan dapat menaikkan derajatnya. Mempelajarinya adalah wajib bagimu dan ilmu-ilmu yang selain itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tingkatan ilmu yang terbaik itu dikaitkan dengan kedekatannya kepada ilmu akhirat dan apa yang dilalui sesudah kematian. Sebagaimana ilmu syariat, wahyu, yang mengungguli ilmu-ilmu lainnya, maka ilmu yang terkait dengan kebenaran syariat juga mengungguli ilmu-ilmu yang hanya terkait dengan hukum-hukumnya secara lahiriah. Seseorang yang mempunyai ilmu agama cukup mendalam, ia hanya bisa menghukumi kebenaran dan kerusakan atas segala sesuatu yang bersifat lahiriah semata. Namun, di balik itu, ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah ibadah seorang hamba itu diterima atau ditolak olehnya, dan itulah yang disebut dengan ilmu hakikat, tasawuf, yang akan diuraikan nanti, insya Allah, dan para ulama terkenal yang mazhab-mazhabnya dianut oleh manusia dan menjadi panutan mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu fikih, ilmu hakikat dan pengamalannya. Sesungguhnya hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pengungkapan hal ihwal mereka dan menukil ucapan-ucapannya. Mereka berjumlah 5 orang yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hambal dan Sufyan ats-Tsauri. Mereka adalah orang-orang ahli ibadah, ahli zuhud dan orang-orang alim mengenai ilmu-ilmu akhirat, maupun ilmu-ilmu fikih lahiriah yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Dengan semua ilmu yang dimilikinya mereka menghendaki pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 33. Inilah 5 sifat yang diikuti oleh fuqaha masa ini, di antaranya 1 sifat, yaitu menyiarkan dan berlebih-lebihan dalam membagi-bagi masalah fikih. Sebab, keempat sifat itu tidak cocok selain untuk akhirat. Sedangkan sifat yang 1 itu cocok untuk dunia dan akhirat, dan kami akan mengemukakan sebagian dari keadaan mereka melalui hal-hal yang menunjukkan keempat pekerti ini. Keberadaan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang ahli ibadah dapat diketahui melalui bukti yang menunjukkan bahwa dia membagi malam harinya menjadi 3 bagian waktu, masing-masing untuk ilmu, sholat dan sepertiga lainnya untuk tidur. Ar-Rabi mengatakan bahwa Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam, yang semuanya dilakukannya dalam sholat, dan Al-Buawaiti salah seorang muridnya mengatakan bahwa setiap malam ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali hataman. Al-Husain Al-Karabisi bercerita, aku sering menginap bersama Asy-Syafi'i, hingga aku mengetahui bahwa sepertiga dari waktu malamnya ia gunakan untuk menegakkan sholat. Biasanya di dalam sholatnya ia membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jika kurang lama, maka ia membaca 100 ayat. Setiap sampai pada ayat yang menyebutkan tentang rahmat, maka ia pasti memohon kepada Allah Ta'ala untuk kepentingan dirinya dan juga bagi kepentingan seluruh orang mukmin. Dan setiap sampai pada ayat yang menyinggung tentang siksa, azab, maka ia selalu memohon perlindungan kepada Allah darinya untuk keselamatan diri sendiri maupun bagi orang-orang mukmin. Kalau ia hanya membaca maksimal 50 ayat dari Al-Quran, maka hal itu menunjukkan bahwa ia sangat ingin menguasai dan mendalami rahasia dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Halaman 34. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun, karena kenyang memberatkan badan dan membuat hati keras, melenyapkan kecerdasan, mendatangkan kantuk, dan melemahkan pelakunya dari mengerjakan ibadah. Asy-Syafi'i mengatakan pula bahwa ia sama sekali tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah baik sumpah secara sungguh-sungguh maupun sumpah palsu. Dia pernah mendapat suatu pertanyaan, namun ia tidak memberikan jawaban. Maka dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak menjawab?" Asy-Syafi'i menjawab, "Hingga aku meyakini
bahwa hal yang utama bagiku berada pada sikap diamku atau aku harus menjawab. Ahmad bin Yahya berkata, pada suatu hari Asy-Syafi'i keluar dari pasar yang menjual lampu-lampu, kemudian kami mengikutinya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencela seorang laki-laki ahli ilmu. Kemudian Asy-Syafi'i menoleh kepada kami seraya berkata, bersihkan pendengaran kalian dari mendengarkan omongan yang keji sebagaimana kalian membersihkan lidahmu dari mengucapkannya, karena mendengar itu bersekutu dengan orang yang mengucapkannya. Sesungguhnya orang bodoh melihat kepada sesuatu yang paling buruk dalam wadahnya, lalu ia ingin menuangkannya di dalam wadahmu. Andai kata perkataan orang bodoh disanggah, niscaya bahagialah penyanggahnya, sedangkan orang yang mengucapkan perkataan itu akan sengsara. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seorang bijak menulis surat kepada sesamanya, yang berisi, Anda telah dianugerahi ilmu, oleh karena itu, janganlah Anda nodai ilmu Anda dengan kegelapan dosa. Akibatnya, Anda akan tetap dalam kegelapan pada saat para ahli ilmu menikmati cahaya dari ilmu mereka. Tentang sifat zuhud tercermin pada apa yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, dikatakannya, siapa yang mengaku mencintai urusan dunia sekaligus mencintai Allah yang Maha Pencipta, maka sungguh ia telah berdusta. Halaman 35. Pada suatu hari, tongkat yang tengah berada di tangan Imam Syafi'i terjatuh. Lalu seseorang mengambilkannya untuknya. Demi membalas kebaikan orang tersebut, Imam Asy-Syafi'i memberinya uang sebanyak 50 dinar. Kedermawanan Imam Asy-Syafi'i sudah sangat terkenal di tangan komunitasnya. Dan hal yang menunjukkan ketakutan Asy-Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pusat perhatiannya kepada urusan akhirat disebutkan melalui riwayat yang bersumber darinya, bahwa ia pernah mendengar Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan 1000 hadis yang bersubjek hal-hal yang melunakkan hati. Namun tiba-tiba Asy-Syafi'i pingsan tak sadarkan diri. Lalu dikatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah bahwa Asy-Syafi'i telah meninggal dunia. Maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, jika dia meninggal dunia berarti telah mati orang yang paling utama di masanya. Salah seorang di antara mereka membacakan firman-Nya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Pada hari itu, Quran Surat Al-Mursalat, ayat 35, Asy-Syafi'i terlihat berubah raut wajahnya, dia menggigil serta gemetar dengan keras dan jatuh pingsan. Setelah sadar ia berkata, aku berlindung kepadamu dari berkedudukan sebagai pendusta dan dari berpaling sebagai orang yang lalai. Ya Allah, kepadamu tunduk hati-hati orang-orang yang arif dan berendah diri kepadamu orang-orang yang rindu. Ya Allah, karunialah aku kemurahan-Mu dan naungilah aku dengan perlindungan-Mu, serta tolonglah aku dan maafkanlah kekuranganku dengan kemurahan-Mu. Dan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu orang yang mengetahui seputar rahasia hati ialah, ketika ia ditanya berkenaan dengan masalah sifat riya atau pamrih. Halaman 36. Dengan spontan ia menjawab, riya itu fitnah yang juga diikatkan oleh nafsu pada tali-tali pandangan dari mata hati para ulama, sehingga mereka melihatnya dengan kesadaran jiwa yang buruk. Akibatnya, amalan mereka menjadi rusak dan batal karenanya. Lebih lanjut ia mengatakan, jika engkau mengkhawatirkan diri berlaku ujub, maka lihatlah, keridhaan siapa yang engkau cari, nikmat apa saja yang engkau inginkan, siksa siapa yang engkau hindari, keselamatan apa saja yang engkau syukuri, dan bencana apa saja yang sudah engkau jadikan sebagai pelajaran. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i hanya menginginkan keridhaan Allah dari ilmu yang ia miliki dan dari semua diskusi yang ia lakukan, ialah pernyataannya, aku ingin manusia memanfaatkan ilmu ini dan sama sekali tidak perlu menghubung-hubungkannya denganku. Di sini jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak ingin mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat dan kesenangan yang semu. Dan Asy-Syafi'i pernah mengatakan, tidak sekali-kali aku bermunazarah dengan seseorang lalu aku menginginkan dia keliru, dan tidak sekali-kali aku berbicara kepada seseorang melainkan aku menginginkan semoga dia mendapat taufik, bimbingan dan pertolongan serta mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sekali-kali aku berbicara kepada seseorang melainkan aku menginginkan agar Allah menerangkan kebenaran melalui lisannya atau melalui lisanku. Ahmad bin Hanbal berkata, tidaklah saya kerjakan sholat sejak 40 tahun, melainkan saya mendoakan Asy-Syafi'i. Adapun Imam Malik rahimahullah memiliki kelima sifat ini. Hal itu ditunjukkan ketika beliau ditanya, apa pendapatmu hai Malik tentang menuntut ilmu?
Imam Malik menjawab, baik dan indah. Tetapi lihat apa yang harus engkau lakukan sejak pagi sampai sore, maka kerjakanlah. Halaman 37. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku pernah melihat Imam Malik ditanya tentang 40 masalah, dan 30 di antara pertanyaan itu ia jawab dengan, aku tidak mengetahui jawabannya, dan sifat zuhud serta waro yang dimilikinya terlalu populer untuk sekedar diingat. Begitu sifat zuhud dan waro yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal dan Sufyan terlalu jelas untuk disebut. Akan datang dalam kitab ini cerita-cerita yang menunjukkan hal itu. Maka lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meneladani mereka ini. Apakah pengakuan mereka benar atau tidak? Subbab, jenis-jenis ilmu yang tidak terpuji, seperti sihir, rajah, perbintangan, filsafat dan sebagainya. Sihir dan rajah sesungguhnya mendatangkan berbagai mudorot. Demikian pula perbintangan karena terdapat larangan mengenainya, sebab Nabi telah bersabda, apabila disebut bintang-bintang, maka tahanlah dirimu. Dan sesungguhnya kita diperintahkan untuk menahan diri karena manusia lebih tertarik kepada berbagai penyebab, yakni penyebab yang dapat diindera dan yang bersifat ilusi, dan manakalanya hal ini membuatnya lalai memikirkan yang menciptakan penyebab-penyebab itu. Sementara filsafat, ia memiliki kecenderungan untuk dapat membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Harus diakui bahwa ilmu matematika itu tidak mungkin bisa ditentang dan diingkari. Akan tetapi, juga harus diakui bahwa ia menjadi pengantar bagi hal-hal yang menyertainya. Jadi, gunakan saja ilmu tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja. Menuntut ilmu-ilmu alam pun sekedar kebutuhan saja. Demikian pula dengan menuntut ilmu astronomi juga sekedar untuk mengetahui tempat-tempat tertentu dan petunjuk-petunjuk dari arah kiblat. Halaman 38. Bab etika belajar dan mengajar. Etika belajar dan tugas pelajar cukup banyak. Namun akan kami kemukakan 7 di antaranya seperti berikut. Tugas pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak yang kotor sebagaimana Nabi bersabda, agama itu dibangun di atas kebersihan. Pengertian kebersihan bukan hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati. Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya yang menyebutkan, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran Surat At-Taubah, ayat 28. Sedangkan najasah, tidak khusus mengenai baju. Maka selama batin tidak dibersihkan dari hal-hal yang keji, ia pun tidak menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama dan tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, bukanlah ilmu itu karena banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Seorang muhakik berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah, namun ilmu itu menolak kecuali untuk Allah, yakni ilmu itu menolak terhadap kami sehingga kami tidak dapat mengetahui hakikat, melainkan hanya kami dapatkan hadis dan lafaz-lafaznya. Tugas kedua, mengurangi berbagai ketergantungan yang ada pada hati dan sebisa mungkin menjauh dari kampung halaman, berhijrah, supaya hati bisa terfokus pada ilmu. Halaman 39. Sebagaimana firman-Nya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati dalam rongganya. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 4, oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ilmu tidak akan memberimu walau sebagiannya saja, sampai engkau memberikan dirimu utuh kepadanya. Tugas ketiga, hendaknya ia tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak menentang pengajarannya, tetapi menyerahkan kendali pilihannya secara penuh kepada si pengajar. Perihalnya sama dengan seorang yang sakit keras. Dia harus menyerahkan kendali pilihannya kepada dokter yang menanganinya tanpa mengatur sesuatu yang berhubungan dengan cara penyembuhan dan keputusan yang akan diambilnya. Patutlah ia terus berkhidmat kepada guru. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit mensyolati jenazah. Tiba-tiba datanglah seekor bagal, keledai, untuk dinaiki. Maka Ibnu Abbas datang dan memegang kendalinya. Zaid berkata, biarkan dia wahai putra paman Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, demikianlah kami disuruh memperlakukan para ulama dan orang-orang besar. Kemudian Zaid mencium tangannya dan seraya berkata, demikianlah kami disuruh memperlakukan ahlil bait, keluarga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan melalui sabda beliau berikut ini, sikap berlebihan, terlalu mengkultuskan, bukan termasuk akhlak seorang mukmin, kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Hadis riwayat
Al-Hakim dan Tabrani, halaman 40. Seorang penyair mengatakan, ilmu itu enggan menyambut pemuda yang sombong laksana banjir yang malas mencapai tempat yang tinggi. Tugas keempat, hendaknya ia menghindarkan diri dari mendengar perselisihan-perselisihan pendapat di kalangan orang lain, karena sesungguhnya hal itu mendatangkan kebimbangan dan kebingungan, dan sesungguhnya diawali dengan kecenderungan hatinya terhadap segala yang diberikan kepadanya, khususnya hal-hal yang menghambat seperti malas dan patah semangat. Para pemula tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang sudah mendalam, hingga sebagian mereka berkata, barang siapa mengunjungi kami pertama kali, ia pun menjadi teman, dan siapa mengunjungi kami pada akhirnya, ia pun menjadi zindik. Pada akhirnya mereka tidak bergerak kecuali dalam mengerjakan amalan-amalan fardu. Mereka mengganti amalan sunnah dengan gerakan hati dan penyaksian yang kekal. Orang yang lalai menganggapnya pengangguran dan kemalasan. Firman Allah, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Quran Surat An-Naml, ayat 88. Tugas kelima, setiap disiplin ilmu yang terpuji harus terus ditekuni, sampai terlihat dengan jelas tujuan atau hasilnya. Jika seseorang memiliki kesempatan yang memadai, maka ia dituntut untuk menyempurnakan di dalam mempelajarinya, ilmu yang terpuji. Kalau tidak, maka ia dipilih saja yang terpenting dari ilmu yang tersedia. Menjatuhkan pilihan pada yang paling penting itu dilakukan setelah mengamati keseluruhannya terlebih dahulu. Halaman 41. Tugas keenam, hendaknya ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu mengenai akhirat. Yang saya maksudkan adalah bagian muamalah dan mukasyafah. Muamalah mengantarkan ke mukasyafah, dan mukasyafah ialah makrifah atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu merupakan cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kalbu yang suci karena ibadah dan mujahadah pelakunya. Dan hal ini berakhir sampai pada tingkatan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Seandainya iman seluruh penduduk bumi ditimbang dengan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentulah iman Abu Bakar lebih berat. Demikian itu berkat rahasia yang telah mapan di dalam dadanya, bukan karena urutan dan hujah-hujah. Adalah mengherankan orang yang mendengar perkataan-perkataan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meremehkan perkataan sufi semacam yang didengarnya. Ia menganggap perkataan itu sebagai kebatilan sufi. Berhati-hatilah mengenai hal ini. Karena dengan begitu engkau telah menghilangkan modal. Berusahalah untuk mengetahui rahasia yang keluar dari ilmu para fuqaha dan mutakallimin. Engkau tidak akan mendapat petunjuk untuk itu kecuali keinginanmu dalam mencarinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang sangat mulia dan paling puncak itu adalah mengenal Allah Ta'ala. Inilah samudera yang dasarnya sangat sulit untuk dijangkau, yang karenanya derajat manusia termulia terletak pada diri para nabi, kemudian para wali dan seterusnya. Halaman 42. Sebagaimana diceritakan mengenai dua orang bijak yang sama-sama rajin beribadah, di mana terlihat pada tangan salah seorang dari mereka memegang secarik kain yang bertuliskan, jika engkau berbuat baik dalam segala hal, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik terhadap segala sesuatu, sebelum engkau mengenal Allah Ta'ala dan meyakini Dialah yang membuat sebab serta yang mewujudkan segala sesuatu itu. Sedang pada tangan hakim lainnya tertulis, dahulu sebelum aku mengenal Allah, biasa minum maupun dahaga, setelah aku mengenalnya, aku tidak merasakan dahaga lagi sekalipun tanpa minum. Tugas ketujuh, hendaknya orang yang menuntut ilmu bertujuan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang mengantarkannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendudukkannya di dekat golongan tertinggi dari kaum muqarrabin, dan bukan bertujuan untuk mencari kepemimpinan, harta benda dan kedudukan. Subbab, tugas-tugas pengajar yang membimbing. Keadaan seorang pengajar yang terbaik adalah yang dikatakan, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itulah orang yang dinilai agung di kerajaan langit. Tidaklah patut ia menjadi seperti jarum yang memberi pakaian kepada yang lain, sedang dia sendiri telanjang, atau seperti sumbu lampu yang menyinari lainnya, sedang ia sendiri terbakar. Sebagaimana dikatakan, aku menjadi seperti sumbu yang dipasang untuk menyinari manusia, sedang ia sendiri terbakar. Halaman 43. Siapa yang menekuni tugas sebagai pengajar,
berarti ia tengah menempuh suatu perkara yang sangat mulia. Oleh karena itu, ia harus senantiasa menjaga adab dan tugas yang menyertainya. Tugas pertama, sayang kepada para murid, serta menganggap mereka seperti anak sendiri. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya posisiku terhadap kalian, laksana seorang ayah terhadap anak-anaknya." Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan beliau adalah bapak yang sesungguhnya menurut hakikat, karena seorang bapak merupakan penyebab kehidupan yang fana, sedangkan seorang muallim, pengajar, adalah penyebab kehidupan yang abadi. Karena itulah hak muallim lebih diprioritaskan daripada hak kedua orang tua. Adapun pengajaran yang berorientasi duniawi, maka ia menimbulkan kebinasaan. Apabila demikian halnya, maka para murid dari satu orang guru hendaknya saling mencintai. Sesungguhnya para ulama dan para pecinta akhirat berjalan menuju Allah Ta'ala dan menempuh jalannya, sedangkan dunia berikut pergantian tahun dan bulannya adalah laksana tempat persinggahan. Di antara para musafir yang sedang menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain saja biasanya saling menyayangi, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, dan saling membantu jika mendapatkan kesulitan. Apalagi dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala dan surga Firdaus yang amat luas, seharusnya dihindari sikap saling bersaing dan menjatuhkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala berikut ini, halaman 44. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 10, tugas kedua, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, pengajar tidak diperkenankan menuntut upah dari aktivitas mengajarnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, "Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih." Quran Surat Al-Insan, ayat 9. Kendati seorang pengajar berjasa atas ilmu yang didapat oleh para muridnya, namun mereka para murid juga memiliki jasa atas dirinya, karena para muridlah yang menjadi sebab pengajar bisa dekat kepada Allah, dengan cara menanamkan ilmu serta keimanan di dalam hati mereka. Tugas ketiga, janganlah ia menyimpan suatu nasihat untuk keesokan harinya, seperti larangannya mengemukakan tingkat yang lebih tinggi sebelum berhak diterima oleh muridnya, dan larangan menyelami ilmu yang samar sebelum ilmu yang terang dikuasainya. Tugas keempat adalah menasehati pelajar dan melarangnya dari akhlak tercela, bukan dengan cara yang tegas, tetapi sindiran, sebab cara yang terang-terangan dapat menghilangkan wibawa. Patutlah ia bersikap lurus, istiqomah, kemudian menuntut si murid bersikap lurus. Kalau tidak, maka nasihat itu tidak berguna, karena meneladani perbuatan itu lebih kuat daripada meneladani perkataan. Bab, beberapa penyakit ilmu dan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, halaman 45. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberinya manfaat dengan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang makin bertambah ilmunya sedang hidayahnya tidak bertambah, maka tidaklah ia semakin dekat dengan Allah, tetapi bertambah jauh. Dan perlu diketahui bahwa seorang alim yang mendalami ilmunya itu terhalang dari keselamatan. Ada kalanya dia binasa dan ada kalanya pula ia memperoleh kebahagiaan yang abadi. Al-Halil bin Ahmad berkata bahwa manusia itu ada 4 macam. 1. Orang yang tahu dan tahu bahwa ia mengetahui, itulah orang alim, maka ikutilah dia. 2. Ada orang yang tahu dan tidak tahu bahwa ia mengetahui, itulah orang yang tidur, maka bangunkanlah dia. 3. Ada orang yang tidak tahu dan tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang memerlukan bimbingan, maka ajarilah dia. 4. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang bodoh, maka waspadalah kepadanya. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ilmu itu mempunyai kecenderungan untuk memanggil amal. Halaman 46. Jika dijawab, maka ilmu itu akan bermanfaat, dan jika tidak, maka ia akan segera pergi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat 175, sedangkan ulama akhirat,
ialah mereka yang tidak berusaha untuk mencapai sesuatu dari urusan dunia ini dengan mengorbankan kepentingan akhirat dan tidak pula mau menjual akhiratnya dengan harga yang murah, sebab mereka memahami bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia dan urusan dunia ini tidak bernilai apa-apa. Siapa yang tidak berusaha untuk memahami esensi antara urusan dunia, berikut segala bentuk kemudaratan yang mengitarinya, dengan kepentingan akhirat, maka ia bukan termasuk ulama. Siapa yang mengingkari akan hal itu, berarti ia telah mengingkari petunjuk Al-Quran, sejarah, semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala dan ucapan para nabi. Barang siapa yang mengetahui hal itu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dia adalah tawanan setan, karena sesungguhnya dia telah dirusak oleh nafsu syahwatnya dan dikalahkan oleh kecelakaan nasibnya. Dan barang siapa yang mengikuti setan, maka pastilah dia binasa. Dan mana mungkin orang yang berkedudukan seperti ini dimasukkan ke dalam golongan ulama. Allah Ta'ala berfirman kepada Daud alaihis salam, "Tahukah engkau apa yang aku lakukan kepada orang alim jika ia lebih mencintai syahwatnya daripada aku? Aku haramkan dia dari kenikmatan bermunajat kepadaku." Halaman 47. Hai Daud, jangan tanya kepadaku tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia sehingga dia menghalangimu dari jalan mencintaiku. Mereka itulah penyamun hamba-hambaku. Hai Daud, apabila engkau melihat seorang pencuri ilmu, maka jadilah engkau sebagai pelayannya. Hai Daud, barang siapa dikembalikan kepadaku dengan berlari, aku menetapkannya sebagai syahid, dan siapa yang aku tetapkan sebagai syahid, maka aku tidak menyiksanya dengan api selama-lamanya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hasan, bahwa hukuman terhadap ulama yang menyimpang ialah hatinya yang mati, dan kematian hati dimaksud ialah mencari kesenangan dunia dengan menukarnya menggunakan amalan akhirat. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa apabila kamu melihat seorang alim yang mencintai keduniawian, maka tuduhlah dia sebagai orang yang membahayakan agamamu. Karena sesungguhnya setiap orang yang mencintai sesuatu itu selalu menyelami dan menekuni apa yang dicintainya. Yahya bin Mu'az ar-Razi berkata kepada ulama duniawi, "Hai orang-orang yang berilmu, istana-istana kalian seperti istana Kaisar, rumah-rumah kalian seperti rumah Kisra, pakaian kalian pakaian pameran, mewah gemerlap, kendaraan-kendaraan kalian seperti kendaraan Korun, gelas-gelas kalian seperti gelas Fir'aun, jamuan-jamuan kalian seperti jamuan jahiliyah, dan mazhab-mazhab kalian adalah mazhab setan. Maka di mana syariat Muhammad?" Kemudian dia melantunkan syair, "Penggembala kambing serigala, maka bagaimana melindunginya dari serangan pula bila para penggembala mempunyai serigala?" Halaman 48. Dikatakan pula, "Hai para pembawa Al-Quran, wahai garam negeri, garam itu tidak baik lagi bila sudah rusak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang pantas disandarkan kepada diri seorang alim yang taat beragama itu ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan semua yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia ini haruslah proporsional. Artinya, tidak condong kepada kemewahan dan tidak pula terlalu kekurangan. Jika ia tidak mampu untuk mencapai tingkatan zuhud, maka sedapat mungkin jangan sampai ia berkolusi dengan para penguasa dan pendamba dunia. Karena dikhawatirkan hal itu bisa menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya." Subbab, akal dan kemuliaannya. Akal merupakan sumber ilmu, dan hal yang menunjukkan kemuliaannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, mula-mula yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Lalu dia berfirman kepadanya, "Menghadaplah," maka akal menghadap. Kemudian dia berfirman kepadanya, "Berpalinglah," maka akal berpaling. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi kebesaran dan keagunganku, tidaklah aku menciptakan suatu makhluk pun yang lebih mulia darimu bagiku. Karena engkau aku mengambil, karena engkau aku memberi, karena engkau aku memberi pahala, dan karena engkau pula aku menyiksa." Halaman 49. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku bertanya kepada Jibril, apakah kepemimpinan itu?" Jibril menjawab, "Akal." Hakikat akal adalah naluri yang dipergunakan untuk memahami pengetahuan-pengetahuan teoritis. Seakan-akan akal adalah cahaya yang dimasukkan di dalam hati, yang mana manusia siap memahami segala sesuatu. Hal itu berbeda-beda menurut perbedaan naluri-naluri.